Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa, warahmatullahi. jangan lupa ya, tonton terus Oman Host di YouTube channel. Like, share, komen, subscribe. Pencet tombol lonceng. Inclang. Semoga semua menjadi berkah. Oman Host sehat sejahtera. Nih pemirsa, kita kedatangan tamu. Alhamdulillah salah satu narasumber yang tahu nih, langsung ibaratnya bentuk tubuhnya engkong. Nah, itu generasi pertama yang di Kemayoran ya. Engkongnya engkong pun udah ngobatin orang dari dulu. Nah, ini kita ngadirin Bang Ubay. Ini salah satu saudara saya orang dulu di Kemayoran tuh, orang kecil dari Cang Uming. Cang Uming tuh kakek saya juga kakek beliau. Nah, Bang Ubay, apa kabar nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat ya. Nah, ini mau tanya-tanya sedikit boleh ya Bang Bay ya? Boleh, boleh. Tentang Kong Haji Tohir ya. Mm-mm. Pertama Kong Haji Tohir, Bang Bay sampai di mana kenal yang Mang Kong tuh? Kalau saya, seingat saya, kenal sama Kong Haji Tohir itu pada saat waktu kita masih eh, SD, sekitar kelas 1 sampai sampai kelas SD lulus lah ya. Di mana SD mana tuh? SD Kepudalam 2 pagi. Tuh, masih ada. Masih ya? Sampai sekarang masih ada. Masih, Tuh Kepu alhamdulillah. Dalam. Sebab Bang Bay sekarang nih udah nggak di Kemayoran pemirsa. Tinggalnya udah di Jati Bening. Jati Bening, dulu Kalimalang. Nah, Mm-mm. dulu kalau lebaran saya nih yang muda nih, dari keluarga yang muda, ke sono no rame-rame. Iya. Kayak dulu deh tuh, ibaratnya kata orang dulu bilang anak-anak kecil nanggok. Hmm. Ya, Ya. sekarang kayaknya udah mulai ini gara-gara Hampir pandemi ya. ya boleh dibilang tradisi kita ini sampai saat sekarang ini boleh dibilang hampir punah ya. Kalau bisa kita lestarikan Betul, gitu betul, loh. betul. Kita ini lagi ya. Soalnya kan itu sejarah dari nenek-nenek moyang kita lah ya yang lebih terdahulu. Jadi kalau bisa tuh pada saat sekarang ini kita mempertahankan tali silaturahim. Kakek kita juga dulu juga pesan jangan sampai lo pada mati areng, mati Hmm, obor mati gitu ya. obor. Itulah pesan dari kakek saya. Nah kalau masalah Bang Oman yang sekarang ini ada di sebelah saya ini, dia ini adik sepupu saya. Sejarahnya dia punya ibu, adik bapak saya, gitu loh. Jadi saya tahu persis dari kakeknya Bang Oman ini, Kong Haji Tohir, beliau juga punya bapak, eh, bisa ngurut juga, namanya Haji Bambang Sudarjat. Nah, Betul. jadi Sudarjat Tohir. Sudarjat Tohir. Jadi ada Jadi ada nama Jawanya, ada nama Sundanya. betul. Nah, Jadi ini memang bukannya Bang Oman ini belajar dari mana-mana, ini memang turun temurun gitu loh. Jadi kebisaannya Bang Oman ini insya Allah mungkin diturunin dari generasi yang terlebih dahulu gitu ya. amin, amin. Jadi sampai saat sekarang alhamdulillah masih ada generasi penerus seperti Bang Oman ini. Jadi kalau ada di antara kalian semua yang mau ngurut patah tulang, terus pokoknya Sarap kejepit. saraf kejepit, hal-hal yang istilahnya kalau kita bawa ke apa namanya ke rumah sakit atau ke dokteran itu umpamanya nggak ada yang sanggup bawa ke sini, insya Allah Amin, amin, kalau amin, Allah insyaallah. mengizinkan Bang Oman yang pegang bisa sembuh Amin, insyaallah. ya. Saya rasa cukup sekian dari pengalaman saya yang saya tahu persis siapa ini Bang Oman. Saya rasa ya cuman segitu aja sih cerita dari saya. Nah, kalau
tentang engkong gimana yang Bang Bay tahu tuh ceritanya tuh? Kalau Kayak ada pasien gimana gitu. Berarti pernah sosok engkong tuh langsung ngobrol saat ya ketemu deh tuh ya gitu ya. bukannya ketemu lagi, kalau Nah, yang namanya engkong itu kan kita nih selaku cucunya ya boleh ini dibilang. Kong Haji Tohir ya pemirsa ya. Nah, Kita lagi dengerin Kong Haji Tohir nih ceritanya. kalau dulu Kong Haji Tohir tuh kalau ngurut pasien, pasien datang dia udah sakit minta tolong apa gimana, walaupun dia pingsan, tapi kalau belum saatnya dia mau pegang, dicuek aja. Walaupun Iya. dia tahu gitu, nih pasien nih nggak tahan nih sakitnya, tapi sampai kalau dia belum mau megang, dia nggak akan mau pegang. Biar kata nangis uger lagi gitu ya. Jangankan nagih sugar, pingsan juga dia masa bodoh gitu. Kong Haji Tohir itu lagi ngobrol atau dia lagi ngopi, dia ngopi dulu habisin. Gitu ceritain. Jadi kalau umpamanya dia udah selesai ngobrol atau apa, baru dia samperin tuh pasien. Kenapa lo ditanya gitu kan? Ini Hmm. kok aduh sakit ini nih Pak Haji gini-gini. Baru dipegang. Kita juga ngeliatin gitu kan. Kadang-kadang itu pasien suka ngamuk kan saking apa nahanin sakitnya karena dia patah tulang, jadi ditarik tulang yang patahnya itu kan, kalau tulang patah kan nggak lurus, ada apa namanya yang lancip yang ini, nah itu dicari tuh selahnya sama dia. Jadi kita tuh yang suka pegangin juga tuh pasien, jangan sampai dia ngamuk. Pas begitu udah kena sep dimasukin lagi prek udah ditinggal udah. Tuh pasien juga paling dibungkus sama itu tuh apa perban sama kayu biasanya gitu kan, kalau patah tulang dilibet sama perban udah tuh pasien langsung bisa jalan kalau patah kaki. Tapi kalau patah tangan ya Udah bisa ada istilahnya gerak-gerak ya. udah bisa gerak, tadinya di apa namanya di gendong lah istilahnya ya. Pas udah dibawa sama Kong Haji Toher ya udah alhamdulillah dia udah bisa lenggang, udah ini. Oh, Bang Ubay sempet megangin waktu itu tuh ya. Sempat. Oh, berarti bener-bener berarti narasumber yang langsung nih. Ya, gitu ya, Bang Tohir. Kalau nah itu Haji Tohir tuh ya. Itu dulu di mana tuh, Bang Ubay? Di gedung tinggi, masuk gang kecil namanya gang apa itu? Oh, enggak yang Gang Ketan Susu tuh ya. Iya. Nah, itu Ah, di situ. itu belakang ini. Dulu namanya ada pabrik Pabrik sendal. sendal. Nah, samping pabrik sendal Samping ada pabrik gang sendal, tuh. betul. Sekarang namanya Gang Haji Tohir. Oh, Gitu. alhamdulillah berarti ada kenangan gitu Iya, ya. ada kenangannya itu namanya Gang Haji Tohir. Kalau dulu itu kita taunya itu Gang Haji Jawa. Gang Haji Jawa. Gang Jawa. Gang Jawa. Gang Jawa dulu. Karena apa? Penghuni di gang sempit itu kebanyakan orang-orang Jawa yang pada nempatin. Makanya kita bilang itu Gang Jawa tuh. Ah, dulu namanya Gang Jawa karena Gang Benar Jawa kan? nggak ada. Gitu. Karena memang gitu sekarang kan ya banyak yang ngontrak orang Jawa di situ tuh ya. Betul. Bahkan sampai beli rumah di situ dari ngontrak. Akhirnya dia namanya Gang Jawa. Sekarang namanya Gang Haji Tohir. Betul. Nah, dulu Haji Benyamin Sueb tuh jalan nih. Nah, engkong sempat disamperin sama Pemda. Itu mau dinamain namanya Gang Haji mau apa Jalan Haji Muhammad Muklis Tohir. Nah, kata engkong masih inget nih cerita babe dulu. Kata engkong, gua belum mati udah dinamain pakai jalan. Oh, katanya, gitu. No, Sueb aja nah. Nah, karena masing-masing pada kenal. Iya, Orang iya. dulu kan ya dia kata agak jauh aja juga udah begaul gitu. Betul. Ya, kita kan kebatas sama aktivitas sehari-hari udah sibuk banget. Jadi mau kata tetangga pun sekarang banyak yang nggak kenal. Kayak gitu. Nah itu tuh akhirnya udah namanya Haji Benyamin Sueb yang patung ondel-ondel tuh pemirsa. Iya. Nah, sekarang akhirnya gangnya itu punya gang yang dinamain RW setempat. Jadi gitu. Nah kalau tadi kan kita bicara engkong ya. Nah, engkong asal usul engkong tahu nggak? Kalau asal usulnya engkong kita tahu, tapi udah agak sedikit lupa lah ya. Kebanyakan udah ngeblur. Karena emang udah ya sekarang kan umur saya aja ini udah boleh dibilang udah kepala 6 gitu kan. Jadi apa namanya sejarah asal usulnya Kong Haji Tohir itu kita udah agak rabun lah, apa agak samar-samar gitu. Pernah ada yang bilang katanya engkong orang dari Cimande juga tuh man, katanya bener apa enggak sih itu? Sebetulnya sih yang kita tahu engkong tuh kan dari Citerap. Itu. Sentul ya. Sentul. Babakan Madang. Betul. Nah, yang kita tahu tuh engkong orang Citerap.
gitu. Karena di sana juga kan pernah punya tempat juga engkong di sana kan, memang rumahnya ada rumah, terus ada kebun juga di sana, keluarga beliau juga ada di Ada sana. danau juga. Betul. Nah, makanya kalau masalah silsilah Kong Haji Thohir yang sesungguhnya kita udah agak ngeblank karena ya cuma sebatas itu aja kita tahunya. Jadi setelah kita apa namanya kita urut-urut ke sini ini makin ke siniin udah turun temurun, jadi jangankan kita apa namanya ngingetin sejarah Kong Haji Thohir, cucu kita aja saking banyaknya satu-satu tuh kadang-kadang kita lupa namanya. Ini anaknya siapa ya gitu. Itu makanya ya harap maklum lah ya pemirsa ya. Ya saya rasa kayak gitu aja sih sepengetahuan saya. Nah, kita turun Bang Ubay sedikit. Sekarang ke anaknya Pak Haji Thohir nih, Haji Mm-mm. Muhammad Muklis Thohir. Mm-mm. Nah, turun ke anaknya Haji Bambang Sudrajat Thohir. Mm-mm. Tahu nggak tuh bagaimana? Katanya Apanya? dulu kan Babe pernah kerja di Pertamina dulu. Mm-mm. Akhirnya kan nikah. Nah, sama ya jadi itu dia di situ jadi saudara kental ketemu sama nyak saya yang adeknya babenya ini nih Bang Ubay ini kayak gitu tuh. Nah itu pernah ngelihat prakteknya babe di situ apa Bang Ubay Kalau mau pindah tuh. kalau pernah juga kita juga bahkan disuruh apa sering suruh ngambil minyak sama ayah Jajat dulu. Kita manggil bapaknya Bang Oman ini ayah karena dia selaku apa namanya om saya, tapi saya menganggap beliau itu ayah saya gitu. Jadi saya manggilnya lebih akrab lagi ayah Jajat gitu. Nah makanya waktu ayahnya Bang Oman ini masih buka praktek almarhum, beliau juga pernah kita bantu dalam artian bukannya kita bantu. Jadi beliau ada pasien, terus kita dimintain tolong ambilin minyak, pegangin gitu. Jadi ya kita tahu lah pokoknya ini nih pasien ini nih. Akhirnya kan ayah Jajat bilang, Bay tolong ngambilin minyak yang di situ Bay ya. Kita ambilin. Habis kita ambilin terus dia buat ngurut. Bahkan itu salah satu pasien pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Itu padahal minyak apa ya bekas minyak jelantah lah boleh dibilang ya. Minyak bekas dipakai. Minyak bekas dipakai sama ayah Jajat. Tapi tuh pasien karena dia udah apa namanya udah kayak semacam fanatik gitu apa sih? Sugesti. Ya? Sugesti. Tuh minyak dibayarin sama pasien itu. Makanya kita ketawa. Ayah Jajat juga bilang udah biarin Mbak, ntar itu. Nah itulah ceritanya. Jadi pasien itu saking sugestinya sama minyak itu kan ditanya ini minyak apaan sih nih Pak Haji? Ini minyak biasa gitu kan. Padahal kita sendiri yang ngambil minyak jelantah itu. Minyak jelantah kita ambil 1 sendok makan buat ngurut. Nah itu sisanya tuh mau dibayarin sama dia. Katanya ini minyaknya bagus nih. Ya itulah sekedar pengalaman yang kita udah jalanin ya, yang kita tahu kayak Bambang Sudrajat almarhum Thohir. Gitu ya, itu pemirsa karena memang gini. Yang pertama tuh suges. Kalau kita udah yakin dengan itu orang tapi misalkan sama saya deh nih gitu ya Oman baik, insya Allah baik sembuh. Amin. Nah tapi kalau jajal coba-coba atau bahkan mau ngetes gitu ya, nah itu urusan Allah, saya kembaliin ke Allah. Kalau memang Allah yakinin baik. Kalau dia jahat niatnya jahat ya urusan Allah juga deh. Pokoknya saya mah nggak punya apa-apa. Kayak tadi cerita tuh masalah minyak gitu kan, pas baba pakai tuh orang sembuh begitu kan. Nah itu kan masalah Allah itu urusannya, bukan soal minyaknya. Kan udah ketara ya tadi ya, bener-bener Bang Ubay yang sendokin tuh ya. Iya. Makanya ya begitu deh, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Amin. Nah ini sekarang lanjut ke saya nih Bang Ubay ya. Nah Bang Ubay itu pun baru
baru tahu karena memang saya baru sekarang ini kurang lebih 5 tahunan ya. Tadinya Mm-mm. saya kerja. Bang Betul. Ubay tahu, oh Om buka, udah bagus deh nerusin Babe dah. Mm-mm. Berarti ini salah satu dulu bener-bener eh, bagian dari Pak Haji Bambang sudah jatohir dulu Mm-mm. bantuin gitu, yang narik pasien, pegangin borok pasien ya, sekarang Wawan tuh. Mm-mm. Jadi tahu bener berarti itu ya dulu kan Uh, ya. tahu persis. Nah, alhamdulillah. Apa lagi nih Bang Ubay? Kira-kira tentang masukan buat Oman yang di sini nih. Ya kalau Bang Ubay sih minta mudah-mudahan ilmu yang diturunkan ke Oman dari Engkong, Ayah ke Oman itu mudah-mudahan bisa berguna lah untuk menolong orang yang lagi eh, apa namanya kesusahan, Amin. kesakitan gitu. Mudah-mudahan dengan izin Allah mereka semua yang datang ke sini bisa sembuh. Kalau bisa sih sekali datang udah jangan balik lagi gitu. Kita anggap aja orang yang ngobatin ini musuh kita, jadi kita nggak usah balik-balik gitu kan. Tapi kalau temen ntar kita balik lagi, alasan mau ngopi lah gitu kan. Ya gitu aja sih. Ya doain juga Oman Bang Ubay, semua pada susah. Betul. Iya, udah ya negara kalau dibilang udah mulai Udah semrawut lah. semeraut deh nih masalah negara, urusan orang-orang yang sono udah nggak tahu deh. Mm-mm. Pokoknya intinya imbasnya ke rakyat udah pada susah, karena minyak Bener. aja ngantri, masya Allah cuma dapat satu minyak, Mm-mm. bukannya dapat beli, gitu ngantrinya acak adul ya Allah. Nah takutnya gini, namanya Oman manusia, Oman minta tolong doain juga biar Amin. istiqomah dalam Amin. menolong Insya Allah. orang, jangan sampai komersil Bang Ubay itu. Iya, insya Allah. Ya minta doanya, mudah-mudahan berkah deh buat semua gitu. Insya Allah itulah. nggak istiqomah, saya insya Allah istiqomah buat nggak komersil. Bang Ubay juga berharap seperti itu, Man. Amin, amin, Karena apa? alhamdulillah. Kalau kita istiqomah, terus kita ikhlas menolong seseorang, itu yang namanya rezeki itu udah Allah yang ngatur. Jadi kita jangan takut menolong orang itu kita jadi susah. Enggak. Betul. Justru kalau kita banyak menolong orang, banyak rezeki kita dan jadi barokah. Itu pesan saya. Ya mudah-mudahan kayak Bang Oman ini, adik saya bisa lah menjaga amanahnya ya. Amin, amin, insya Allah. Amin. Ya. Kayak gitu pemirsa ya. Ya biar emang dari turun temurun kan saya tukang ngobatin, ibaratnya, dan dari Engkong juga nih. Emang dari dulu kan nggak pernah ya Bang Boy Nggak ada ditarifin tarif, ya. nggak ada tarif. Ayah juga gitu enggak ya? Enggak. Ayah saya ya. Jadi nggak ada tarif. Seikhlasnya pemirsa, jangan nanti ada komen tuh bayarnya berapa. Nah, itu kalau bisa udah tahu nih. Nggak ditarifin sama sekali, mau patah 1, patah 7 lagi gitu, ibarat itu tulang ya. Itu nggak ditarifin. Seikhlasnya, seridoknya gitu. Ada rezeki banyak ya mau dibanyakin terserah gitu. Alhamdulillah. Ada seadanya, cemplungin toh dikendi gitu, nih kendiin itu ya. Nah insya Allah kalau udah saya nggak komersil gitu kan berkah, jadi tambah tajem. Amin. Iya, buat yang diobatin jadi cepet baik dah. Amin. Kan gitu insya Allah. Jadi bener ya, nggak ada tarif. Nggak ada, dari dulu emang nggak ada tarif. Sama yang ya, kalau yang Bang Perban itu saya juga sebenarnya nggak jualan, cuma nyediain. Namanya nyediain, orang beli kan ada belanjanya, ambil untung dikit gitu, kagak banyak cuman buat asal buat ongkos anak-anak aja tuh. Terus dibilang, ada yang bilang komersil pendaftaran bayar 10.000. Demi Allah nggak komersil, itu ada biaya yang buat anak yatim piatu dulu, cuman ditaruh di sini, malah jatah buat kita cemplungin ke situ. Yang buat dapur mana orang ngebul gitu. Akhirnya iya deh,
kagak penuh-penuh tuh Bang Ubay, udah lama tuh. Heeh. Akhirnya kita bikin keputusan kita paksa dikit orang buat sedekah. Bener. Jadi pendaftaran yang ceban tuh yang 5.000 masukin khusus buat anak yatim, nggak di otak-atik. Dan 5.000-nya buat kenyamanan kita sama-sama di sini. Ya adanya si Mail buat ngebantu pendaftaran, ngebantu situ pasien masuk, diatur yang duluan siapa ya, ada Mail, ada Rizky di sini bagian pendaftaran tuh. Nomor teleponnya juga tercantum ya. Makanya bukannya komersil sama kali, demi Allah enggak. Insya Allah doain aja. Amin. Gitu aja Bang Ubay ya. Oke, Insya ya. Allah kita semua dapat keberkahan dari Allah ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Insya Allah. kebaikan buat kita sama keluarga kita semua. Amin. Insya Allah. Ada titip terakhir pesan? Pesan saya terakhir ya Buat keluarga buat besar Haji Kiai Haji Saumin Kebir atau untuk keluarga besar Kiai Haji Saumin Kebir, eh, saya juga mohon dukungan untuk Oman, adek atau abang kita yang sedang praktek, supaya bantu dukunglah beliau. Bantu subscribe Untuk- juga YouTube itu ya. Betul, untuk subscribe-nya ya. Betul. Kan semua hampir rata-rata pada punya handphone nih. Udah ngerti dong buka YouTube. Nah, coba deh lihat di Oman House. Banyakin tuh subscribe buat saudara kita. Benar. Saudara maju kita seneng. Ya. Dan kontennya juga bukan konten apa-apa ya pemirsa, Iya. saudara-saudara semua. Ini konten nolong orang semua. Gitu. Emang dari dulu turunan kita dari Kong Haji Tohir itu nggak ada yang namanya komersil. Babe Uming ngajar ngaji Betul. nggak ditarifin bayaran berapa ya? Nggak kayak sekarang orang ngaji mesti kudu bayar sekian Tiap bulan nih. tiap bulan, ya kan? Terus belum lagi pakaian seragam. Kalau dulu sih nggak ada waktu Babe Uming. Ada yang mau ngasih beras diterima, minta juga enggak. Ada yang mau ngasih minyak tanah diterima. Itulah kakek-kakek saya. Dan kayak Kong Haji Tohir, dia pun seperti Bang Oman yang sekarang. Jadi dia tuh tidak komersil. Jadi orang datang berobat urut patah tulang, itu dia memberi imbalan rasa berterima kasihnya sama Kong Haji Tohir itu tidak ditarifkan. Itu mereka dengan sendirinya sadar seikhlasnya. Dan itu pun Kong Haji Tohir almarhum itu menerima dengan senang hati karena apa? Dia tidak memberi tarif, tapi alhamdulillah ya pasien semua pada ngerti gitu kan, apalagi zaman sekarang, zaman susah gitu. Jadi kalau kita nggak ada pengertiannya juga ya gimana ya, kita juga perlu makan, perlu biaya ini, biaya itu. Kayak Bang Oman ini kan boleh dibilang banyak juga gitu kan, kebutuhannya, bayar karyawan. Ya tadi kan udah disebutin sama Bang Oman. Jadi ya kayak gitu aja sih. Maksud saya tuh, saya mohon sama keluarga besar Babe Uming yang nonton YouTube Oman House, tolong subscribe sebanyak-banyaknya. Ya. Oke. Tiap videonya like-in tuh. Like. Pencet kalau bisa. Itunya tuh apa? Lonceng apa tuh? Pencet tombol lonceng. Kalau di sini pakainya kleng. Oh gitu. Pemirsa, begitu kita tadi dari narasumber langsung yang kenal sama Engkong Tohir, sama Babe Ayah Jajat tuh Haji Tohir juga. Nah, sekarang kita close dulu pemirsa ya. Cukup sekian. Mudah-mudahan semua menjadi berkah. Amin. Ya, dan anak keturunan kita ikut keberkahan nih. Ikut syafaatnya bisa. Terus deh kalau saya juga kepengen gitu. Dulu pengen anak saya juga ya. Karena memang kita nolong orang, Masya Allah, bukan main. Ya indahnya tuh bukan main. Ya ada dimarahin orang. Bahkan juga ada yang, wah udah dah, segala macam. Kalau emang saya suruh pilih kerja, benernya mau dulu. Ya pilih kerja, kata Babe, jangan. Nih ilmu
lu sampai mau mati juga masih nolong orang. Ya kayak Babe Haji Thohir tuh, dan sampai matinya itu sebelum meninggal, sampai saya bilang mati, wama mati ya di Quran ya, Iya. bukan wama meninggal kagak. Jadi bukannya kejam, bukan dianggap binatang, enggak. Jadi sampai mau meninggalnya aja masih nolong orang. Betul. Habis ngurut malamnya tuh dia tidur, pagi meninggal gitu. Sama Babe Haji Thohir juga pagi siang ngurut kecapean dia tidur, sore meninggal mau maghrib. Iya. Jadi insya Allah kita mendapat keberkahannya semua keturunannya ya. Amin. Dan pemirsa juga menjadi berkah juga deh. Amin. Pencet tombol lonceng tuh ya, jangan lupa like, share, komen, subscribe tuh, pencet tombol lonceng, encleng, semoga menjadi berkah. Salam Oman Host apa leh? Ya, kita bareng-bareng ya. Oke, Musa kita aja ya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oman Host sehat sejahtera.